seperti biasa dan tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Masih tetap ingat, yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Cuci tangan ketika kita sedang melakukan kegiatan, kita cuci tangan. Dengan apa? Sabun. Nanti salah lagi apa yang digunakan, bukan sabun. Yang ketiga adalah menjaga jarak, ya. Sekarang sudah ya, kita sudah menjaga jarak. Kemudian yang keempat adalah hindari kerumunan. Oke, hari ini siapa yang datangnya paling awal? Saya Miss. Ayo, kakak, silakan dipimpin doanya. Pasti kita sana. Pasti, hari ini gimana anak buahnya? Alhamdulillah mantap Miss. Oke, untuk hari ini pelajaran yang akan kita pelajari adalah masih mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Tetapi pada subbab itu asam, basa, dan juga garam. Masih ingat nggak minggu yang lalu materi yang kita pelajari mengenai apa? Senyawa dan campuran. Unsur senyawa dan campuran. Jadi untuk hari ini yang kita pelajari adalah mengenai asam, basa, dan juga garam. Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar depan. Ya. Gambar yang pertama, gambar apakah ini? Lemon. Ada yang sudah pernah mencicipi lemon? Bagaimana rasanya? Lemon berasa asam. Itu merupakan salah satu sifat dari asam. Yang kedua, ini apa? Sabun. Ada yang pernah gigit sabun nggak? Atau tiba-tiba ketika mandi masuk ke dalam mulut? Pernah kan? Apa rasanya? Pahit. Itu juga merupakan salah satu sifat dari basa. Dan yang ketiga ini adalah bagaimana rasanya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari asam, basa, dan juga garam beserta contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, diharapkan untuk penilaiannya seperti biasa, ya. Penilaian yang akan dinilai yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi observasi, bisa melakukan observasi, penilaian diri, kemudian penilaian antar teman. Yang kedua nanti ada penilaian pengetahuan, ada tes tertulisnya. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan adalah ketika kalian melakukan kegiatan atau uji kerja. Sampai di sini, sebelum kita lebih masuk ke dalam materi tentang asam, basa, dan garam, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Miss, Angel, silakan. Miss, kenapa asam itu berasa asam, sedangkan basa itu berasa pahit? Kenapa asam berasa asam dan basa berasa pahit? Ada yang bisa menjawab? Saya Miss. Oke, ayo ya. Karena asam melepaskan ion H+ dan basa melepaskan ion OH-. Oke, bagus. Supaya kalian lebih paham tentang materi kita yaitu asam, basa, dan juga garam, kemudian indikatornya seperti apa. Hari ini kita akan melakukan suatu percobaan atau pengamatan mengenai larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Diharapkan nanti kalian bisa menentukan larutan ini bersifat asam atau bersifat basa atau bersifat garam. Kalian sudah membentuk kelompok, kelompoknya sudah terbentuk, kemudian alat dan bahan sudah kalian siapkan. Bisa akan membagikan LKPD. Jadi nanti setelah kalian melakukan percobaan, hasil yang kalian dapatkan kalian masukkan ke dalam tabel pengamatan yang ada di dalam LKPD. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompoknya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD dengan menggunakan kajian pustaka buku ataupun bisa kalian buka di internet. Oke? Oke, silakan kalian kerjakan. Jadi, oke, sudah itu tetap biru. Itu larutan apa yang kalian celupkan tadi? Larutan apa? Kapur. Ya, tetap biru. Nanti dicatat. Mana larutan kapur tadi? Ini. Ada perubahan? Nah, nanti kalian identifikasi. Ketika dia dengan lakmus merah dia berubah menjadi biru. Ketika dengan lakmus biru dia tetap biru. Itu larutan bersifat apa? Silakan dilanjutkan. Nah, itu lakmus biru. Ketika dicelupkan dia ada perubahan warna ya nggak di situ? Oke, sudah selesai semua diskusi dan pengamatannya? Sudah. Sangat
kegiatan kalian hari ini. Ayo, kelompok 3. Anissa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil pengamatan kami, asam merupakan senyawa yang bersifat korosif, berasam masam dan menghasilkan ion H+ pada air. Basa merupakan senyawa yang bersifat kaustik, berasa pahit dan menghasilkan ion. Oke, terima kasih pada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatannya. Kira-kira dari kelompok lain, ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya? Saya Miss ingin bertanya, tadi kan kita menggunakan kunyit untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa. Selain kunyit, ada nggak Miss indikator alami lain yang bisa digunakan? Oke, pertanyaan yang bagus untuk kelompok 1. Kelompok yang lain yang akan menanggapi dari pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1. Saya Miss, saya dari kelompok 3 mencoba untuk menjawab. Berdasarkan hasil diskusi dan kajian pustaka, indikator alami yang dapat digunakan selain larutan kunyit adalah bunga sepatu dan kubis ungu. Baiklah, kita sudah melakukan percobaan, pengamatan, kemudian kalian sudah diskusikan, kalian sudah membaca literasi dari kajian pustaka melalui internet, melalui buku-buku. Supaya kalian lebih paham dan tidak terjadi miskonsepsi pada materi ini, Miss akan coba memberikan penguatan penjelasan kembali mengenai larutan asam dan juga basa. Oke, silakan kalian perhatikan di depan. Pernah kan kalian makan jeruk? Pernah. Apa rasanya? Asam. Jelas, rasanya adalah asam. Salah satu sifat dari asam. Sedangkan sabun itu berasa Pahit. menandakan bahwa sabun itu bersifat basa sesuai dengan sifatnya. Larutan itu dibagi menjadi 3, yaitu larutan asam, larutan basa, dan juga larutan mineral. Nih, di mana sih asam banyak ditemukan? Itu asam banyak ditemukan pada sayur dan juga buah. Pada sayur dan juga buah. Jadi ada di sini ada jeruk, kemudian ada tomat, kemudian ada kol, itu masuk ke dalam bersifat asam dan dari asam. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari itu adalah cuka. Yang pertama, dia merupakan asam asetat. Yang kedua, aki. Tahu ya, aki itu merupakan asam sulfat. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Jadi di lambung itu kita memproduksi asam. Sering kan yang namanya sakit kan? Itu karena asam lambung kalian naik. Yang kedua, itu adalah ciri-cirinya. Seperti apa ciri-ciri larutan asam? Tadi sudah kalian praktekkan. Yang pertama adalah yang pasti rasanya adalah asam. Yang kedua, yang ketiga, Berubah asam biru menjadi merah. kemudian yang keempat, memiliki merah dari itu untuk larutan asam. Sampai di sini, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang paham nggak? Oke, silakan Rizka, apa yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan korosif dan kaustik? Korosif dan kaustik. Kaustik ya, itu ada pada sifat asam dan juga basa. Yang bisa menjawab, Ani. Saya korosif bereaksi dengan logam, kaustik dapat merusak kulit. Ya, benar sekali. Baiklah, kita sudah melakukan pengamatan, kemudian kita sudah diskusi. Kita bisa sekarang kita akan menarik kesimpulan seperti apa hasil kegiatan kita hari ini. Apakah tujuan pembelajaran kita berhasil? Miss coba akan mereview kembali kira-kira hasil dari kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya Miss, Oke, silakan Elsa. kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa asam bersifat korosif berasa massa menghasilkan ion H+ dan pH lebih dari 7. Oke, nah silakan ada lagi yang mau menambahkan? Seperti apa? Oke, Farhan. Kesimpulan yang kami dapatkan, basa bersifat kaustik, kemudian basa berasa pahit, kemudian menghasilkan ion OH-, kemudian pH-nya lebih dari 7. Ada lagi yang ingin menambahkan review pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan, Arisa. Kesimpulan yang kami dapatkan untuk mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam dan basa dengan menggunakan indikator alami dan buatan. Indikator alami seperti kunyit dan kembang sepatu. Indikator buatan
seperti lapus merah dan lapus biru. Oke, kalian sudah paham mengenai asam, basa, dan juga garam, bagaimana sifatnya, bagaimana identifikasinya menggunakan apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Sekarang silakan kalian mengerjakan evaluasi untuk diambil penilaian pada uji tulisnya. Oke, nanti setelah selesai kalian kumpulkan. Dua, satu. Setelah kalian kerjakan untuk uji kompetensi, nanti kalian kumpulkan. Kemudian tadi berdasarkan hasil presentasi yang sudah kalian lakukan di depan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, hasil diskusi kalian itu semuanya bagus. Tetapi ada yang lebih baik lagi, mungkin dari sisi penyampaiannya, dari sisi isinya itu terinci dan sangat lebih tepat. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, jadi besok silakan kalian cari informasinya dari literasi internet atau kajian pustaka buku. Kalau kalian cari, kalian kan menerapkan protokol kesehatan ya. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, sabun itu masuk ke dalam klasifikasi asam, basa, atau garam. Kemudian kenapa kok bisa itu masuk ke dalam salah satu klasifikasi tersebut? Dan mengapa juga kalian cari mengapa sabun itu bisa memutus rantai penyebaran virus COVID? Paham ya? Oke. Sekarang silakan kalian lakukan refleksi terlebih dahulu. Refleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kalian dapatkan? Apa yang kalian pahami? Kemudian apa yang belum kalian pahami? Supaya untuk rujukan kita untuk pembelajaran berikutnya. Oke. Selain refleksi, silakan kalian tuliskan juga kelebihan dan kekurangan pembelajaran untuk materi kita kali ini. Oke? Untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan, silakan kalian pelajari, yaitu mengenai pemisahan campuran. Oke? Sudah paham ya? Silakan untuk Husni, ketua kelas, pimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Satu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan akhiri. Wassalamualaikum.